kami akan melakukan praktikum aktivitas 7, percobaan oksidasi. Permasalahan, hal apa yang menyebabkan logam tanah tahan karat? Bahan-bahannya 2 paku galvanis, 2 paku besi biasa, tisu toilet, air, dan larutan garam. Prosedur. Di dalam percobaan ini, Anda akan menguji beberapa jenis benda untuk melihat tahan karat atau tidak. Anda akan menempatkan 2 paku besi biasa dan 2 paku galvanis dalam beberapa kondisi berbeda untuk melihat berapa banyak karat yang terbentuk. Semuanya diuji dengan kondisi lembab dengan menggunakan kertas atau tisu yang dibasahi. Pertama, taruhlah paku besi biasa di antara 2 kertas atau tisu yang dibasahi air keran dan jagalah jangan sampai kering. Paku pertama kita taruh nama paku A. Kedua, taruhlah paku galvanis di antara 2 kertas atau tisu yang dibasahi air keran dan jagalah jangan sampai kering. Paku kedua ini kita beri nama paku B. Ketiga, taruhlah paku besi biasa di antara 2 kertas atau tisu yang dibasahi air garam dan jagalah jangan sampai kering. Paku ketiga ini kita beri nama paku C. Keempat, taruhlah paku galvanis di antara 2 kertas atau tisu yang dibasahi garam dan jagalah jangan sampai kering. Paku keempat ini kita beri nama paku D. Percobaan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Setiap hari kita akan melihat peringkat perkaratannya. Buatlah peringkat dari 1 sampai 4. Dengan peringkat 1 paku yang paling sedikit karatnya dan paku peringkat 4 paku yang paling banyak karatnya. Tes akhir. 1. Mengapa para penjual perahu sering berkata perahu ini tidak pernah dimasukkan ke dalam air laut? Menurut kami, perahu di sini itu perahu yang terbuat dari besi, bukan perahu dari kayu. Jadi menurut kami, mengapa penjual perahu sering berkata perahu ini tidak pernah dimasukkan ke dalam air laut? Agar para pembeli percaya bahwa perahu tersebut belum pernah mengalami perkaratan. Karena jika sudah dimasukkan ke dalam air laut, maka perahu tersebut terdapat bagian-bagiannya yang sudah berkarat, yang disebabkan oleh efek dari sifat air laut yang mempercepat proses perkaratan pada badan perahu tersebut. Nomor 2. Orang-orang yang berpikir peralatan elektronik dilapisi emas karena mereka mengira emas adalah konduktor listrik yang baik. Padahal itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Apakah percobaan ini memberikan ide tentang alasan penggunaan emas pada peralatan elektronik? Menurut kami, penggunaan emas yang melapisi perangkat elektronik karena sifat emas itu sendiri. Emas termasuk ke dalam logam mulia yang memiliki sifat ulet dan mudah untuk dibentuk. Apabila dilapisi dengan tembaga, maka akan mempersulit proses produksi barang elektronik. Akan mengalami kesulitan karena sifat tembaga yang relatif tidak luntur seperti emas dan sulit untuk dibentuk. Dengan kata lain, emas tidak akan mudah bereaksi dengan bahan lain, bahkan dengan kondisi lembab sekalipun. Tidak seperti tembaga dan perak yang cukup menimbulkan korosi. Oleh karena itu, emas cenderung dipilih untuk melapisi peralatan elektronik karena dilihat dari segi efisiensi dan tahan lamanya. Kemudian, nomor 3, di musim salju di barat, orang-orang menabur garam untuk mencairkan es dan untuk
mencegah jalanan licin. Adakah pengaruh buruk tindakan ini pada kondisi mobil? Menurut kami, ada pengaruh buruk pada kondisi mobil yang sudah digunakan pada jalanan bersalju yang telah ditaburi garam. Maka akan memberikan efek pada bagian bodi bawah mobil yang terbuat dari besi baja ini akan mempercepat proses perkaratan. Karena saat melewati jalan yang sudah ditaburi garam, otomatis ada percikan-percikan es mencair yang sudah bercampur garam mengenai bagian bawah mobil, di mana garam ini bersifat asin dan mampu mempercepat proses perkaratan pada mobil tersebut, sehingga mobil yang sudah digunakan pada jalanan yang sudah taburi garam akan lebih cepat berkarat bagian bawahnya.